hasilnya kan udah jelas. Hasilnya bahwa PDI Perjuangan alhamdulillah mendapatkan posisi yang cukup strategis, ya kan. Ketua DPR tetap berada di Mbak Puan. Ya, alhamdulillah pimpinan komisinya lumayan lah, kalau nggak salah tiga kali ya, tiga kalau nggak salah ya. Dan itu smooth, nggak ada perdebatan yang keras dan lain-lain. Jadi komunikasinya mungkin tidak verbal langsung, tapi udah tahu sama tahu. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi batalnya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo sampai saat ini masih menjadi tanda tanya yang besar. Apa penyebab batalnya pertemuan tersebut? Apa benar memang sebelumnya sudah ada kesepakatan politik dari keduanya? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Yang seru apa? Yang seru tuh sebenarnya kita penasaran sebenarnya. Kenapa itu yang katanya tanggal berapa? Tanggal 10. Terus katanya 12 sampai 15. Iya, Mbak Mega nggak jadi ketemu Pak Prabowo. Ada apakah? Ada apakah gerangan? Sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya gini. Itu kan karena nggak ketemu aja waktunya. Satu nggak ketemu waktunya ya. Cuma kan kalau kita juga sebenarnya nggak 100% tahu. Semua nggak 100% tahu. Mungkin yang paling tahu antara keduanya ya, Pak Prabowo sama Bu Mega. Jangan-jangan udah video call. Ini bukan bercanda ya, tapi bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Kita kan nggak tahu ya. Ini kan kehidupan pribadi dua orang. Ini kan nggak 24 jam semua orang. Bisa zoom-zooman ya kan? Zaman sekarang ini kan sudah. Tapi pada prinsipnya begini. Kalau antara sebenarnya kan pertemuan ini kan kenapa sih orang menunggu? Pasti kan menunggu hasilnya. Saya dan juga nunggu ini gitu. gimana. Tapi menurut kami hasilnya kan udah jelas. Hasilnya bahwa transition prosesnya itu smooth ya. Dari mulai Pak Prabowo sebagai presiden terpilih di bulan-bulan atau hari-hari terakhir sebelum dilantik, itu kan juga ada proses-proses di DPR misalnya. Ya kan, di mana PDI Perjuangan alhamdulillah mendapatkan posisi yang cukup strategis, ya kan. Ketua DPR tetap berada di Mbak Puan, ya sebagai kita partai yang pemenang dari pemilu legislatif. Kemudian kemarin sudah kelengkapan AKD, alat kelengkapan dewan, komisi-komisi sudah terbentuk dan alhamdulillah pimpinan komisinya lumayan lah, kalau nggak salah tiga kali ya, tiga kalau nggak salah ya, terus 4 wakil dan lain. Pokoknya dibandingkan partai lain juga kita paling banyak dan itu smooth. Nggak ada perdebatan yang keras dan lain-lain, sebetulnya udah lancar aja gitu ya. Kemudian Gerindra juga. Berarti udah shake hand dong nih. Nah, artinya kan itu kan sebenarnya sebenarnya kan itu artinya sebenarnya ini semua kan tentu atas restu dari kedua belah pihak, kedua dewa-dewa ini kan, Pak Prabowo maupun Bu Mega. Jadi komunikasinya mungkin tidak verbal langsung, tapi udah tahu sama tahu, mungkin karena memang sahabat lama, ya kan, bisa melalui telepati, atau minimal dengan utusan-utusan yang dipercaya, ya kan, di antara mereka semua gitu kan. Ada Pak Sekjen, ada Pak Oli, ada Pak Said Abdullah, ada Mbak Puan tentunya. Kemudian ada Mas Pram, ya kan. Yang itu Mas Pram sempat dipanggil tuh. Sempat ketemu, ya kan. Sebenarnya itu membicarakan bukan dipanggil tuh ya? Bukan untuk jadi posisi menteri itu waktu itu? Bukan lah. Bukan. Tapi kami sebenarnya tahu pasti Pak Prabowo mau banget. Iya dong. Siapa sih yang nggak mau Mas Pram, ya kan? Kalau kita bicara soal profesionalisme, ya kan, itu top banget, untuk jadi menteri. Tapi pada prinsipnya pertemuan itu lebih ke saling menyampaikan pesan. Mas Pram menyampaikan pesan dari Ibu, Mas Pram kemudian mendapatkan pesan dari Prabowo untuk disampaikan pada Ibu, dan juga hal-hal yang terkait dengan itu kan sebelum pelantikan ya. Mas Pram doain Pak Prabowo, Pak Prabowo doain Mas Pram juga lancar dalam berkontestasi di pilkada ini, dan memang hubungan keduanya pun cukup baik. Jadi intinya kalau dibilang pertemuan secara fisik mungkin memang belum ketemu antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, tapi itu tadi secara substantif dan hasil dari kira-kira keinginan keduanya itu sepertinya cukup terwujud gitu ya. Dan itu tercermin dari posisi-posisi yang sekarang ada, baik itu di parlemen maupun komposisi di kabinet misalnya gitu ya. Kalau kita bicara bahwa PDI Perjuangan akhirnya memilih berada di luar kabinet secara resmi,
itu kan sebenarnya suatu mindset yang memang udah terpatri di para kader maupun tentunya para elit di PD Perjuangan. Ketika kita kalah dalam kontestasi pilpres, itu kan wajar-wajar aja. Kita yang kalah, ya mindsetnya tentu ya udah ada pemenang. Nah, pemenang ini punya hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya, pemerintahannya. Kita juga bukan tipe partai politik yang kasak-kusuk untuk meminta yang bukan hak kita, ya kan? Dan kalaupun memang ada wacana ketika itu PDI Perjuangan apakah akan masuk atau tidak, ya wacana itu berkembang, jujur aja, berkembang dan dibicarakan oleh para pengurus DPP, tentunya senior-senior. Tapi kan itu tadi, karena udah ada ujungnya mindset, gitu. ujungnya sudah kelihatan, dan ini suatu hal yang rasa-rasanya nggak luar biasa, biasa aja. Justru kan yang luar biasa kalau udah kalah terus masuk. Sebenarnya di Indonesia udah biasa udah semua. Biasa juga itu ya. Udah biasa semua. Tapi memang secara politis semua harus dibahas sih. Nggak bisa tiba-tiba kemudian semua probability itu langsung kita putusin di awal. Enggak. Semua harus dikaji. Ya, itu politik yang betul. Itu dikaji, tapi kembali lagi mindsetnya tetap siap dengan kondisi dan situasi yang tadi, ya kan, kita berada. Ini nggak ada hubungannya sama Nasdem ya, yang beberapa hari sebelumnya juga sama, nggak mau ada di dalam kabinet, tapi mendukung juga di dalam konteks. Nggak ada rencana koalisi juga sama Nasdem nih, nggak ada ya. Untuk sampai saat ini sepertinya nggak ada ya. Jadi kita siapa tahu ini gerakannya tiba-tiba jadi bareng-bareng. Oh gitu, enggak. PD Perjuangan tentu ketika mengambil sikap lebih melihat ke dalam. Gitu. Kami nggak berusaha untuk memakai kacamata kuda, ya bukan berarti nggak peduli, tetapi kita juga nggak mau terdistract dengan keputusan-keputusan dari pihak-pihak luar. Jadi benar-benar ini keputusan diambil karena ada rembuk di internal, dan rembuk itu juga bukan hanya di tataran elit tentunya, tapi tataran elit maupun Ibu Ketua Umum khususnya juga mendengarkan suara-suara dari arus bawah. Itu kan juga perlu didengar ya. Gimana kira-kira apa posisi yang lebih baik bagi kita. Dan jujur aja, ketika wacana berada dalam kabinet itu berkembang, kalau kita bicara arus bawah, kita bicara arus bawah baik itu konstituen maupun pengurus, PAC, ranting, anak ranting, dan lain-lain, emang suaranya lebih banyak mengatakan lebih baik kita di luar. Ini selama ini baru Bung Ciko aja sih yang mensosialisasikan, Mas Hasto banyak ngasih indikasi, tapi belum ada statement ya dari Bu Mega langsung sebagai ketua umum itu sikap politik. Artinya ini mau mendukung pemerintahan tapi di luar, atau istilahnya menjadi penyeimbang atau menjadi oposisi. Itu belum ada secara resmi. Memang belum secara resmi. Tapi kira-kira kemana larinya itu nanti? Ya, so far kan mestinya bisa dibaca dari cerminan komposisi tadi, ya, keberadaan kita, ya, sebagai partai yang cukup besar, bahkan paling besar, ya. Kok kita nggak berada di kabinet? Nah itu ya artinya. Nah sebenarnya seharusnya udah bisa dibaca. Gitu. Tetapi di parlemen kita cukup kuat dalam mendapatkan posisi-posisi yang kuat. Artinya apa? Artinya posisi sementara sebelum ada sikap resmi yang tentunya sepertinya akan diambil setelah Kongres di bulan Februari nanti adalah ya kita berada di luar kabinet, kita mendukung dan berharap pemerintahan ini sukses. Salah satunya dengan cara kita juga ikut sumbangsih dalam proses ini dengan apa? Sebagai apa? Sebagai penyeimbang tadi. Kan kita udah sepakat kita menganut sistem demokrasi, ya harus ada penyeimbangnya kalau demokrasi. Kalau mau demokrasi yang substantif ya harus betul-betul ada sebagai menjalankan fungsi checks and balances. Nah ini dan rasa-rasanya ini sangat bisa efektif karena posisi kami cukup strategis di parlemen. Bapak Prabowo mendengar ini gimana tuh? Saya melihat gini ya, walaupun saya nggak tahu secara detail 100% ya, tapi kalau saya lihat dengan hubungan yang baik, kalau dengar komentar dari dan statement-statement Mbak Puan juga, ya kan, begitu juga Pak Prabowo ketika ditanya terkait dengan Pak Prabowo ditanya tentang PD Perjuangan misalnya, atau teman-teman dari Gerindra ditanya dengan hubungannya bagaimana dengan PD Perjuangan, atau sebaliknya Mbak Puan ditanya terkait dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kan semuanya positive vibes, ya. Vibes-nya positif, artinya saya melihat dan kami juga mengapresiasi bahwa Pak Prabowo ini ternyata adalah sosok yang cukup menjunjung tinggi demokrasi gitu. Jadi dia
senang-senang aja kita memilih untuk berada di luar kabinet gitu dan tetap berhubungan baik. Seorang pemimpin atau mantan pemimpin itu seorang negarawan. Maka adab, etika pasti selalulah dikedepankan dan tidak selalu merasa I am the king, others should be under my control setelah tidak menjabat. Sikap legowo bahwa estafet kepemimpinan adalah hal mutlak. Sikap negarawan yang selalu diperlihatkan oleh Pak Prabowo dan Bu Mega itu memang harus dicontoh oleh semua politisi. Walaupun batal pertemuan, namun yakin itu mungkin pilihan yang mungkin terbaik saat ini. Antara Bu Mega dengan Pak Prabowo melihat kondisi kepolitikan saat ini. Sikap negarawan yang merangkul itu akan memberikan nilai plus bagi seorang tokoh negara Indonesia. Apalagi negara kita yang terkenal dengan orang-orangnya yang ramah dan murah senyum. Jadi soal teka-teki batalnya pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo, semoga benar seperti apa yang dikatakan oleh Bang Ciko Hakim tadi, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.